ini bulan Muharram. Jadi 12 bulan itu disebutkan oleh Allah bareng Allah menciptakan alam semesta. Surat 9 ayat 36. Ya. Dan pengumuman bahwa di antara 12 itu ada 4 bulan yang mulia, itu juga bareng permulaan penciptaan alam semesta, langit dan bumi. Jadi udah lama banget sebetulnya. Masalah penamaan Hijriah itu tentu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Amirul Mukminin karena peristiwa hijrahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi masalah bulan itu sudah diumumkan oleh Allah jauh-jauh hari. Ya. Subhanallahil azim. Dan semua orang dulu-dulu mengenal bulan-bulan ini. Yang dikenal sebetulnya adalah bulan ini, ya, bulan yang ada Dzulqa'dahnya, Dzulhijjahnya, ada Muharramnya. Bulan yang lain belum dikenal oleh Allah meskipun belum dikenal oleh manusia. Bulan Masehi yang ada di Januari, Februari, Maret, April itu tidak dipakai untuk hitungan Allah menciptakan langit dan bumi, atau awalnya menyatu bisa juga. Cuman penemuan Agustus, Januari, Desember itu lebih dulu di kalangan manusia dibanding Hijriah, karena jadi penamaan bulan Masehi adalah jadi 30 tahunan setelah wafatnya Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam, yaitu Raja Agustinus. Maka kemudian jadi dinamakan itu semuanya. Itu pun juga baru 2020, ya kan. Maka subhanallahil azim, Al-Qur'anul Karim ini dahsyat sekali. Nah, makanya kalau mau menguasai alam kelihatan dan alam gaib, memang harus hafal Quran dan paham Quran. Begitu. Karena akan cerita seperti yang saya ceritakan, misalnya surat Yunus ayat yang kelima, surat 10, walladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazil. Nah, ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan matahari dan bulan untuk menyinari, menerangi, ya kan, mencahayai alam semesta. Dan manfaat buat kehidupan adalah untuk ngitung. Nah, ngitung itu macam-macam, ya, ada ngitung detik, ada ngitung menit, ada ngitung jam, ada ngitung hari, ada ngitung bulan, ada ngitung tahun, ada ngitung windu. Ya, itu patokannya cuman ada dua, yaitu mau gunain matahari atau mau gunain bulan. Subhanallahil azim. Jadi itulah matahari dan bulan. Maka wasyamsu tajri li mustaqarrillah dzalika taqdirul azizil alim. Kalau seandainya tidak ada penemuan bulan dan jadi nama-nama itu dan ada orang hidup, sebetulnya sama aja juga, tetap akan bisa menghitung karena memang mataharinya dan bulannya ada. Subhanallahil azim. Nah, ini saudaraku semuanya, tapi ya memang manusialah yang membuat peradaban. Manusia adalah makhlukun hadari, peradaban. Peradaban itu artinya bersejarah. Jadi pergerakan manusia itu dicatat, gerakan manusia itu ada bekasnya. Maka insanun hadari, maka manusia itu bisa membuat petilasan yang baik, bisa membuat petilasan yang tidak baik. Namanya sejarah. Sejarahnya buruk, sejarahnya baik. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ya. Nah, ini saya kira jadi kalau di urut kemuliaannya nanti afdhalus siyam, jadi misalnya kalau puasa, Rasul itu tidak pernah puasa sebulan penuh kecuali Ramadan, dan Rasulullah sebanyak-banyak puasa
di bulan Sya'ban. Dan bulan-bulan haram yang paling mulia puasa setelah bulan Ramadan adalah al-ashhuril hurum wa syahril muharram, yaitu bulan-bulan haram dan bulan Muharram. Bulan haram itu Dzulqa'dah udah lewat, Dzulhijjah udah lewat, dan sekarang bulan Muharram. Mau puasa itu adalah puasa yang mulia. Meskipun Rasulullah puasanya di tanggal 10 saja dan berniat untuk tanggal 9 bila masih diberi yuswa, diberi umur oleh Allah tahun depan. Tapi berpuasa di bulan-bulan haram tidak ada masalah. Berpuasa di bulan Muharram tidak ada masalah, ya kan? Dan itu adalah mulia khususnya bagi yang kuat, bagi yang tidak terganggu kehidupannya, kerjaannya, kewajibannya, maka itu mulia. Karena yang diharamkan sepakat puasa dalam setahun cuman 5 hari, yaitu hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan 3 hari tasyrik. Itu yang jelas-jelas haram. Itu pun kalau ada perselisihan pendapat, maka keharaman itu menjadi hilang. Makanya kadang orang sini lebaran, sono masih puasa, karena masalah keseh atau keseh itu tidak pas di dalam memandang, menghitung, jadi meru'yah atau menghisab hitungan tadi. Dan Allah Maha Pengampun insyaallah taala. Nah ini saya kira indah sekali. Nah kalau tidak bisa puasa, beramal yang lainnya, seperti kayak banyak berzikir, banyak bersolawat, banyak baca Quran, banyak senyum, banyak memaafkan orang. Itu adalah amal-amal yang indah, karena bahasa Qur'annya inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadzlimu fihinna. Jangan berbuat kesalahan. Nah gitu. Jadi di hari-hari model begini itu jangan berbuat kesalahan. Dan maksudnya bukan di bulan-bulan ini aja, maksudnya kesalahan juga nggak baik juga terus. Tapi maksudnya ini lebih kuat. Jangan menyalahin orang, jangan nakalin orang, jangan mendolimi diri sendiri. Kalau perlu banyak beristighfar, minta maaf. Dan bagi bangsa Indonesia yang sedang ber-Indonesia Raya ke-75, jadi ada pekerjaan besar, yaitu jadi mencari sebab supaya cobaan Allah COVID-19 itu dicabut. Ikhtiarnya ada 2. Yang pertama dekat sama Allah, yang kedua ikhtiar insani, yaitu menjaga kebersihan dengan wudu, cuci tangan, mandi, dan menjaga jarak. Karena yang sampingnya ada yang batuk, ada yang bau, nyiprat juga tidak enak kalau nggak ada virusnya, apalagi ada virusnya, ya kan? Ini namanya ikhtiar insani. Dua-duanya disebut soleh. Soleh itu baik, soleh itu layak. Ya kan, kalau ada orang namanya soleh ndak baik, ndak layak, itu keberatan namanya, meskipun Habib sekalipun, ya kan. Jadi namanya keberatan nama. Soleh tapi ndak soleh. Soleh itu artinya layak, soleh itu artinya patut, soleh itu artinya pantas. Pantas di mata Allah karena dia dekat, pantas di mata manusia karena bisa saling menghormati dan bisa menyelamatkan satu sama yang lainnya. Makanya al-muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Orang muslim itu adalah semua orang yang ada di sekelilingnya selamat dari mulutnya dan selamat dari tangannya. Orang mukmin itu adalah orang yang ada di sekelilingnya aman dari mulutnya dan aman dari tangannya. Orang yang berhijrah ria itu adalah orang yang menjadi lebih baik.
Subhanallahil azim ini yang bisa dihaturkan pada tanggal 1 Muharram 1442 Hijriah, hubban lillahi wa limakhluqatihi, cinta kepada Allah dan cinta kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, khususnya sesama manusia. Nuhibbukum fillah, kami mencintai kalian semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan doa selalu dialirkan terus tanpa diminta untuk semuanya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, jasmani dan ruhani, dan yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang terpapar virus ini maka diberikan bimbingan oleh Allah untuk mendapatkan jalannya untuk sembuh, amin ya rabbal alamin. Dan yang sudah dipanggil oleh Allah mendapatkan pahala syahid dan ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Kita diselamatkan oleh Allah dari seluruh yang menakutkan, membahayakan, cobaan, fitnah, termasuk juga segala macam virus-virus ini, dan dimudahkan urusan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi urusan dunia, urusan akhirat dikabulkan doanya, dikabulkan hajatnya, dibimbing hatinya untuk lurus dan baik, dan dikabulkan untuk membayar hutang-hutangnya insyaallah taala, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya semuanya para santri, ini nanti ada agenda ya hari ini full juga untuk santri-santri dan para warga bangsa Indonesia berada di dalam posisinya bersama Allah Subhanahu wa taala, bersama keluarganya, dan berhati-hati terus jaga kesehatan, dan mudah-mudahan Allah memberikan kemuliaan bagi bangsa Indonesia, amin. Khusus kepada para pemimpin yang kami muliakan, tentu kesempatan tidak banyak di saat memimpin. Buatlah masyarakat itu senang, lindungi, ayomi, dan program untuk masyarakat, dan mudah-mudahan bukan menjadi penjajah untuk bangsa sendiri dengan support dana dari pemasok, malah bangsanya menjadi sengsara. Doa mulia untuk presidenku, doa mulia untuk presiden kita, doa mulia untuk para pemimpin kita. Mudah-mudahan insyaallah dalam keadaan sehat walafiat dan jadi membimbing negara ini insyaallah negara yang mulia, yang jauh dari sambikolo, dari cobaan ini, dengan tulusnya niat, dengan baiknya jadi pekerjaan. Dan ingat bahwa hisab bukan di hadapan manusia saja, dan hisab ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.